6. Gairah di atas meja. Bagaimana, Reina? Apa kamu nyaman dengan kesepakatan ini? Adit bertanya ketika mereka berdua sedang bertemu di salah satu kafe, sengaja untuk membicarakan kerjasama lebih lanjut. Ini jelas Asal kamu tahu, ya. Ternyata Arsenio itu teman SMP aku. Dulu dia tuh culun banget, tapi sekarang kok bisa ya dia berubah drastis gitu? Heboh Reina yang justru ditanggapi kekehan oleh Adit. Beneran? Berarti saya nggak salah cari orang dong, dan bisa aja kalian itu takdri. Lagian kamu diuntungkan bukan karena sudah mengenal Arsenio lebih dulu? Jelas dan tanya Adit. Reina memising curiga. Aku nggak percaya takdir. Ini pasti udah dirancang dari awal sama kamu kan, Adit? Maksud kamu gimana? Kamu mata-matain aku, kan? Tuding Reina. Reina, untuk apa saya mata-matain kamu? Saya ketemu dan ngajak kerjasama sama kamu, itu murni karena kamu cantik. Kamu juga nggak terlihat seperti perempuan murahan. Mungkin kalian memang sudah ditakdirkan berjodoh. Tapi, Reina menunduk lesu sambil memainkan jari. Istri Arsen lagi hamil. Lanjutnya disusul helaan napas gusar. Dengar, Reina. Adit mengubah posisi menjadi lebih serius lagi. Kamu harus fokus sama tujuan kamu. Memangnya kenapa kalau dia lagi hamil? Toh nanti bos saya yang akan menikahinya, hidupnya nggak akan melarat. Benar juga. Reina diam-diam memikirkan omongan Adit barusan. Tujuan Reina menjadi pelakorkan memang, agar si Eo Adiwangsa bisa mendapatkan kembali cintanya. Sekarang saya mau tunjukin ini sama kamu. Ucap Adit lagi. Adit membuka smartphone miliknya sambil bertanya. Kemarin kamu minta uang muka 300 juta. Benar, kan? Reina hanya membalas dengan anggukan. Adit menunjukkan bukti transfer dari layar smartphone kepada Reina. Melihat angka dengan banyak nolnya itu, membuat mata Reina membulat. Sudah saya transfer. Mulai besok operasi ayah kamu bisa dilakukan. Rasanya lega. Akhirnya ayah Reina punya kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Makasih, Adit. Ucap Reina dengan penuh haru. Saya harap kedepannya kamu berusaha maksimal untuk menjadi orang ketiga dalam hubungan Arsen dan istrinya. Kebahagiaan Pak Adi bergantung sama kamu. Balas Adit, mengingat Pak Adi adalah nama bosnya. Reina mengangguk. Demi ayah, aku akan berusaha. Adit tersenyum puas sambil manggut-manggut mengerti. Reina juga membalas senyum tersebut. Namun sayang, mereka tak menyadari keberadaan seorang pria yang memantau sedari tadi. Pria yang mengenali dua orang itu, yang kebetulan berada di sana demi bertemu dengan mitra bisnis. Ya, dia adalah Arsenio. Arsenio yang mengepal kuat genggaman tangannya demi menahan emosi. Saya kira kamu beneran suka sama saya, Rein. Gumamnya seperti putus asa. Reina, kamu dipanggil Pak Arsen ke ruangannya. Baru saja Reina sampai di meja kerjanya usai habis jam istirahatnya, supervisor langsung mendatangi Reina dan berkata Arsen ingin bicara. Entah kenapa perasaan Reina jadi tidak enak. Ada apa, ya? Tanya Reina. Entah. Samperin aja gih langsung. Supervisor itu pun kembali duduk di mejanya. Reina menggumam. Apa aku ada salah? Mau tidak mau Reina melangkah menuju ruangan Arsen. Sesampainya ia di sana, Reina mengetuk pintu dan masuk. Ia dapat melihat Arsen duduk dengan wajah penuh amarahnya. Pak Arsen manggil saya. Kemari kamu. Ucap Arsen dengan tatapan membunuh. Reina meneguk selava dengan susah payah sebelum menghampiri Arsen. Arsen bangkit berdiri sambil berkata. Ternyata di kantor saya ini ada pengkhianat, ya. Dek. Jantung Reina seakan berhenti. Arsen tahu rahasia itu? Arsen berhenti di belakang Reina, lalu dengan sigap menarik dua tangan Reina dan menguncinya di belakang punggung.
Arsen berbisik. Ternyata selain matre, kamu murahan juga. Saya bisa. Bisa apa? Menghancurkan rumah tangga saya. Grab! Arsen mendorong setengah tubuh Reina ke depan, menikuk Reina hingga tersudut di meja kerjanya. Reina menunggung dengan pipi kanan menempel di kaca meja yang dingin. Dengan satu tangan Arsen menahan dua tangan Reina, sementara satu tangan lagi menahan pundak Reina agar tak bisa berdiri tegak. Jangan mimpi. Perempuan seperti kamu hanya cocok jadi pemuas nafsu, tanpa pernah memiliki saya seutuhnya. Reina kaget saat Arsen menyibak roknya dan menurunkan celana dalam Reina. Pak Arsen, Bapak mau ngapain? Panik Reina mencoba melepaskan diri, namun tak kuasa. Ngapain kamu tanya? Bukannya ini yang kamu mau. Arsen juga menurunkan celana serta boxernya, hingga memperlihatkan miliknya yang perkasa. Arsen menggesek-gesekkan miliknya di antara mis kelima Reina yang terekspos. Reina mencengkram kuat ke meja Arsen dari belakang, demi menahan diri. Jangan, Pak. Saya mohon, saya minta maaf. Jangan apa-apain saya. Ampun Reina berulang kali. Sekali pengkhianat tetap pengkhianat. Ketus Arsen sambil melebarkan paha Reina dengan kakinya. Jelep. Dengan sekali hentakan Arsen mendorong masuk juniornya memenuhi liang Reina. As. Sakit. Erang Reina memejamkan matanya dan menangis. Arsen menggeram pelan, merasakan juniornya terjepit di dalam. Terimalah hukumanmu. Geram Arsen. Arsen menarik rambut Reina, lalu menggerakkan pinggulnya. Reina merasakan sakit dan nikmat sekaligus. Belum lagi saat Arsen mempercepat genjotannya, serta menghentak lebih dalam, rasanya sangat perih, tapi Reina benar-benar ingin mendesah. Reina tidak ingin terlihat menikmati, jadi ia hanya bisa menggigit kuat bibir bawahnya, agar desahannya tidak lolos. Tangan Arsen terjulur membuka kancing kemeja putih Reina yang paling atas, lalu memasukkan tangannya ke dalam, dan langsung meremas payudara Reina. Sementara posisi Reina masih terkunci, dan tak bisa melawan sedikit pun. Mendesah saja, Reina. Bisik Arsen, tepat di daun telinga Reina. Saya tahu, kamu menikmati servis saya. Gerakan Arsen semakin cepat. Cairan dari vaginanya mengotori lantai tanda Reina memang menikmatinya. Tapi apa Reina pantas mendesah? Masih bisa menahan? Tanya Arsen. Arsen melepas juniornya. Ia menegakkan tubuh Reina dan membalikkan tubuhnya hingga menghadap Arsen. Pria itu mengangkat pinggang Reina dan mendudukkannya di atas meja. Reina yang sudah lemas tak bisa kabur lagi. Kembali Arsen memasukkan milik perkasanya ke dalam Miss V, yang langsung menggenjotnya dengan cepat. Arsen membuka kancing kemeja Reina satu persatu sebelum menciumi area dada Reina yang terekspos. Tak lupa, Arsen juga meremas bergantian payudara molek milik Reina. Reina tak bisa menahan gairahnya lagi. Akhirnya desahan itu keluar dari bibirnya. Pak Arsen, Ya. Begitu. Arsen semakin semangat menggerakkan pinggulnya. Reina menumpukan tangannya di antara leher Arsen, sementara dua kakinya memeluk pinggang Arsen. Ash, lebih dalam lagi. Tenang, Rein. Saya akan bikin kamu pincang hari ini. Arsen menghentak lebih dalam lagi. Reina mengaduh kesakitan. Satu ruangan itu dipenuhi oleh desahan mereka berdua, tidak peduli apakah ada orang yang akan mendengarnya atau tidak. Satu ronde berhasil. Desahan panjang, keduanya terdengar bersamaan saat Arsen melepas juniornya. Seketika Reina lemas dengan penuh keringat, namun sayangnya Arsen belum puas. Arsen mengangkat satu kaki jenjang Reina dan meletakkannya di atas pundak. Jelep. Arsen memasukkan kembali juniornya. Ia pun menggerakkan pinggulnya di antara peluk keringat di balik kemeja putih dengan dua kancing atasnya yang terbuka. Pepa Arsen, nggak bisa gini. Keluh Reina di sela genjotan itu. Pak, saya bisa hamil.
Sayangnya, akan belikan kamu pil pencegah hamil nanti sih. Jawab Arsen tanpa konsentrasi. Reina mencengkram kuat ke meja Arsen. Liangnya berkedut hebat menjepit milik Arsen dengan kuat. Bunyi tepukan paha ikut memenuhi ruangan, serta aroma bercinta. Arsen mendongak nikmat saat miliknya semakin besar di dalam. Pun Arsen semakin semangat menggempur milik Reina sampai cairan hangat memenuhi rahim Reina. Tubuh Reina menggelinjang nikmat. Napas keduanya terengah-engah. Arsen mencabut miliknya dari milik Reina, cairan milik keduanya sampai meluber mengotori meja dan lantai. Pandangan Reina berbayang karena lemas, rasanya sungguh lelah dan mengantuk. Baiklah, mulai sekarang Arsen kecanduan tubuh panas Reina. Tepat saat Arsen ingin memulai ronde ketiga, sebuah panggilan masuk berbunyi dari telepon selulernya. Arsen berdecak kesal. Dengan menekan satu tombol, Arsen mengangkat panggilan tersebut. Ia yakin itu berasal dari sekretarisnya. Maaf mengganggu, Pak Arsen. Ibu mengeluh kepada saya kalau Bapak tidak mengangkat panggilannya. Sekarang Ibu sedang dalam perjalanan kemari. Tat! Shit!